Polisi mengumumkan telah menangkap salah satu DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Melalui keterangan persnya, pelaku bekerja sebagai pekerja bangunan. Apa benar memang para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah pekerja bangunan? Atau hanya pelaku Egi yang dalam pelariannya menjadi pekerja bangunan? Pemirsa, kita akan membahas bersama dengan Kabar Reskrim periode 2009-2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, dan juga kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, Raden Reza. Selamat malam, Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam Mbak Angki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami juga sudah menghubungi Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, dan Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Namun beliau menolak untuk bergabung di dialog malam hari ini. Baik, terlebih dahulu saya mau menanyakan kepada Bang Raden Reza bahwa sudah muncul di media bahwa salah satu DPO ini ditangkap. Dan kemudian pada saat ditangkap, informasinya ini adalah buruh bangunan. Menurut Anda sendiri, apakah penangkapan ini yang dikatakan masih cukup janggal begitu di tengah publik? Anda sepakat atau Anda punya tanggapan lain, Bang? Jadi kami dari tim kuasa hukum Hotman 911 dan kuasa hukumnya keluarga almarhumah Vina mengucapkan terima kasih atas kerja keras terutama Polda Jabar bisa mengungkap dan mendapatkan salah satu DPO yang bernama Peggy alias Perno. Jadi saya sangat mengapresiasi dan keluarga juga berterima kasih. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan yang akan dilakukan dari Polda Jabar gitu, Pak. Oke, dan Anda sepakat bahwa apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian terkait dengan Peggy ini betul-betul memang sudah tepat sasaran atau masih belum yakin? Apa yang kira-kira tersirat dari profesi Peggy sendiri? Jadi kita masih belum sempat berkoordinasi langsung dengan Polda Jabar. Kita baru mendengar berita dari media dan dari beberapa teman gitu kan. Jadi kita belum bisa memastikan apapun itu, tapi yang jelas kita apresiasi. Semoga dengan tertangkapnya salah satu dari DPO ini bisa mengungkapkan beberapa DPO yang lain yang belum ketemu. Gitu. Iya, Pak Ito, kalau menurut Anda sendiri terkait dengan kasus ini gimana ya Pak? Karena ini kan spekulasi sangat luas begitu di publik, di ruang publik, bahwa sebetulnya 8 tahun 3 buron susah ditangkap. Kemudian ketika ini mencuat kembali dalam hitungan minggu begitu, sudah langsung dapat ditemukan 1 buronannya. Ya, baik. Mbak, pertama adalah saya sama dengan Pak Bang Reza menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada jajaran Polda Jabar ya. Atas keseriusan, kerja keras dan kesungguhannya bisa menangkap DPO Peggy meskipun para terpidana itu sudah mencabut BAP. Kita perlu tahu publik di sini bahwa penetapan DPO ini adalah berdasarkan keterangan para terpidana yang di BAP. Jadi kalau dikatakan bahwa polisi mengarang, saya kira tidak benar ya, karena 3 orang ini adalah didasarkan kepada keterangan para terpidana yang di BAP yang kemudian dicabut dan kemudian mereka mengatakan tidak mengenal 3 DPO ini. Ini kan yang menyulitkan kepolisian, Mbak. Yang kedua, tentunya saya sebagai mantan orang reserse lama, saya mengalami bahwa setiap penyidik itu setiap hari dihadapkan kepada puluhan bahkan ratusan kasus yang harus ditangani yang sifatnya adalah kasus yang sulit, kasus yang sedang, atau mungkin kasus yang biasa. Nah tentunya menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon dengan mengajukan 8 terpidana dan sampai di proses hukum dihukum dengan hukuman yang setimpal, saya kira mereka sudah bekerja dengan baik. Nah kalau memang baru tertangkap sekarang, biasanya kalau kasus ini menjadi viral, tentunya akan menjadi kasus atensi. Dan kasus atensi ini bukan berarti penyidikan yang pertama itu mereka bekerjanya dengan tidak optimal ya, karena mereka kan sebagaimana saya sampaikan dihadapkan kepada berbagai kasus yang harus ditangani secara cepat dan juga tentunya mereka harus melakukan secara selektif. Dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya ya, terutama sumber daya manusia. Jadi ini apresiasi yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Kemudian kita juga mesti ingat bahwa apa yang disampaikan oleh para terpidana yang mencabut berita acara
lazimnya berita acara yang pertama itu adalah mengandung kebenaran yang lebih besar ya daripada yang berikutnya, karena biasanya sudah ada intervensi dari pihak-pihak lain termasuk dari penasihat hukumnya. Nah, saya kira mungkin dengan dasar itulah Polda Jawa Barat menelusuri, dan juga pengakuan di BAP pertama ini yang menjadi dasar bagi penuntut umum termasuk hakim untuk melakukan proses hukum terhadap ke-8 terpidana ini, sehingga mendapatkan keputusan hukum yang tetap ya, atau sudah inkrah. Upaya hukum yang dilakukan oleh para penasihat hukum sampai dengan gerasi kan sampai saat ini ditolak. Jadi saya kira mungkin ini sudah harus kita apresiasi apa yang sudah dilakukan baik penyidik, penuntut umum maupun hakim. Betul, memang untuk mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu adalah hal yang lain. Itu memang perlu diapresiasi, betul. Tapi apakah bentuk penangkapan dan juga penyidikan yang sudah berjalan baru-baru ini, apakah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan Bapak kepada publik? Mengingat beberapa waktu lalu kita sempat mendengarkan bagaimana salah satu terdakwa yang telah keluar menyampaikan bagaimana pengakuan itu ia berikan karena hasil dari intimidasi. Yang bisa dikatakan ini sebetulnya salah tangkap. Bagaimana penangkapan Peggy ini pada akhirnya bisa membuat publik percaya bahwa betul dia adalah salah satu pelaku dan ini bukan salah tangkap, begitu Bapak? Ya, boleh-boleh saja Pak. Semua orang itu tidak ada namanya orang jahat yang akan mengakui perbuatannya. Itu ada teorinya dalam kriminologi ya Mbak ya. Tapi kan di sini dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu ada 5 alat bukti. Alat bukti keterangan terdakwa itu adalah alat bukti yang paling lemah. Jadi tidak mungkin dengan hanya dasar pengakuan tersangka ini dijadikan dasar untuk menghukum dengan hukuman pidana yang seberat-beratnya. Pasti ada hal-hal lain, misalnya keterangan dari ahli forensik atau keterangan ahli ya, yang itu biasanya yang paling kuat ya. Kemudian juga ada keterangan saksi-saksi, kemudian ada petunjuk-petunjuk lain. Saya kira mungkin kita jangan hanya melihat bahwa ada pemaksaan, karena bagaimanapun juga apa yang telah dilakukan penyidik itu kan mereka juga harus hati-hati dan cermat. Kalau pada saat itu memang dikatakan ada penyiksaan, saya sudah ngecek sendiri. Ya, biasanya saya juga sangat memahami bahwa kalau ada tahanan yang diduga tersangkut masalah asusila dan masalah mungkin pembunuhan, itu biasanya kalau di dalam penjara tuh jadi sasaran bagi tahanan lainnya. Sehingga pada saat itu 2016 ada beberapa penyidik yang ditindak secara kode etik karena dianggap lalai. Ya, lalai terjadinya penganiayaan. Nah, ini kan biasanya setelah itu digoreng seolah-olah penyidik melakukan penyiksaan. Kan dari 5 orang daripada terpidana yang saat ini kuasa hukumnya adalah ada salah satu orang yaitu Pak Jogi, itu beliau itu kan mantan polisi, mantan reserse. Saya kira beliau tahu ya, saya kira ini kita juga harus fair ya masalah ini. Saya tidak membela polisi, memang kita harus jujur. Di manajemen penyidikan masih ada kelemahan, tapi bukan berarti bahwa pengungkapan kasus ini adalah direkayasa. Itu pengalaman saya, Mbak, demikian. Iya, kalau untuk Pak Raden Reza sendiri bagaimana, Bang? Keluarga sendiri apakah betul-betul sudah cukup puas dengan ditangkapnya Peggy ini, atau sebetulnya masih ada kejanggalan di dalam hati yang masih melihat ini sebagai sesuatu yang sepertinya masih bisa dikulik lebih dalam lagi, atau bagaimana Bang tanggapan dari keluarga sendiri? Jadi memang dari pihak keluarga itu dengan tertangkapnya salah satu DPO itu ya sebetulnya mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi dengan walaupun dari 8 tahun baru tertangkap sekarang gitu kan, itu juga kita mencoba untuk memberikan apresiasi ke pihak polisi. Dengan tertangkapnya salah satu dari DPO itu bisa mengungkap minimal tahu foto atau ciri-ciri lebih spesifik atau ilustrasi minimal dari DPO yang lain, jadi sehingga tidak menimbulkan salah persepsi, salah sasaran, salah dari netizen yang lain itu kan, wah seperti kemarin itu kan jadi terjadi kegaduhan seperti yang dituduhkan kepada anaknya mantan bupati segala macam atau dan lain-lain gitu kan. Saya juga berharap pihak kepolisian itu bisa lebih dalam menerbitkan DPO itu harusnya seterang-terangnya minimal ilustrasi wajah yang mirip gitu kan. Sedangkan yang kita terima kemarin itu kan
bukan ilustrasi wajah, tapi hanya gambar siluet orang memakai topi koboi. Jadi seperti itu. Dan ciri-ciri seperti itu kan banyak. Dan setelah di cross check ke desa Banjarwangunan itu kan ternyata tidak ada dengan ciri-ciri seperti itu dan nama seperti itu. Jadi kita juga bersama-sama dengan pihak kepolisian, ayo kita sama-sama membuka kasus ini seterang-terangnya. Jadi apapun itu, mungkin ada dugaan rekayasa atau apapun lain-lain itu bisa segera terungkap gitu kan. Tapi kami tetap mengucapkan syukur setelah tertangkapnya salah satu dari DPO ini. Sebetulnya total DPO ini kan informasinya masih ada 4 ya. Sudah tertangkap 1, berarti dalam artian masih ada 3 lagi. Bagaimana Pak untuk jumlah DPO sendiri, Bang Raden? Kalau yang kita ketahui dari pihak polisian itu mengeluarkan DPO itu kan 3. Tapi yang kita duga itu kan ada 4 gitu kan. Oke. Tapi itu kita kembalikan lagi, kita mengikuti prosedur dari pihak kepolisian yang kita ikuti sudah sangat luar biasa dalam beberapa hari terakhir ini untuk mengungkapkan kasus ini menjadi terang. Ya, Bang Raden, Bang Raden dari keluarga sendiri pernah ada perbincangan nggak dengan Bang Raden untuk melihat sendiri salah satu pelaku atau buron yang baru tertangkap ini, atau ada komunikasi apa dengan pihak keluarga? Jadi dari tim kami itu memang mereka sekarang lagi ada di Jakarta dan juga belum ada. Jadi kita belum ada komunikasi dengan pihak Polda Jabar. Jadi segera kita akan turunkan tim ke sana dan kita akan berkomunikasi dengan pelaku terpidana yang DPO itu untuk bisa membuat yang lain menjadi diketahui ciri-ciri pastinya. Kan nggak mungkin dong dalam melakukan suatu kejahatan itu tidak tahu siapa dia, siapa yang lain-lainnya gitu kan. Jadi kita berusaha untuk ikut membantu bersama dengan pihak kepolisian. Ayo kita buka sama-sama. Kalau misalkan ada dugaan kesalahan itu di mana gitu kan, biar kita tuh sama-sama tenang gitu kan. Jadi nggak selama 8 tahun ini nih kenapa gitu kok bisa tidak ketemu, itu kenapa gitu kan. Ya, Pak Ito, kalau dari pengalaman Bapak sejauh ini ketika suatu kasus yang sudah lama tertutup begitu kemudian dibuka kembali, melakukan penyidikan kembali dan ada pelaku yang baru dan juga akan diselidik lebih detail lagi, masih memungkinkan nggak Bapak bahwa memori 8 tahun itu disampaikan dengan gamblang dari para pelaku sehingga bisa menemukan titik terang terkait dengan motif pembunuhan terhadap Vina dan Eki sendiri, Bapak? Ya, baik Mbak. Tadi sebagaimana saya sampaikan, penetapan DPO oleh polisi, oleh penyidik itu atas dasar keterangan para terdakwa yang terus terpidana ya. Jadi itu semuanya adalah mereka yang menyampaikan. Biasanya kalau kejahatan berkelompok ya, ini pengalaman saya, apakah geng atau apa, mereka saling melindungi ataupun memberikan sesuatu penjelasan yang kabur, yang membuat tidak mungkin namanya penyidik itu tahu fotonya, tidak mencantumkan, tidak mungkin. Nah, sekarang dari hasil penjelasan atau keterangan mereka yang dicabut, penyidik tetap menelusuri dari keterangan BAP yang pertama. Ini yang tadi disampaikan bahwa ini yang namanya eksaminasi. Jadi dilakukan penyelidikan ulang sehingga polisi bisa mendapatkan sesuatu yang gambaran yang bisa menangkap Peggy. 2 DPO yang lainnya lagi, saya sebagai mantan orang reserse, saya juga antara ragu-ragu apakah memang betul ada atau mereka hanya mengarang untuk bisa mengurangi hukumannya, ya, mengurangi perannya. Nah, dengan ditangkapnya Peggy inilah yang menurut beberapa penjelasan bahwa dia adalah sebagai pelaku utamanya, nanti akan bisa diruntut ya peran daripada orang-orang yang mengaku tidak bersalah. Kan Peggy ini bisa ditangkap dan ditetapkan DPO dari mereka. Mereka sekarang mengaku tidak bersalah. Kan memang ada satu hal yang janggal menurut saya di sini gitu Mbak ya. Jadi saya kira biarlah polisi sekarang bekerja, dan memang saya bisa memahami apabila Pak Direskrim ya Polda Jabar dan Pak Kabid Humas itu belum bisa memberikan keterangan karena masih berproses dan kan baru ditangkap tadi pagi.
Dan saya yakin penasihat hukum dari korban Eki dan Vina ini akan mendapat kesempatan sehingga mengetahui motifnya apa. Iya. Kan sampai saat ini motifnya masih gelap. Betul. Kalau tidak mengenal korban ya jelas bisa saja. Namanya kalau geng motor ketemu musuhnya kan nggak perlu dia mengenal. Pokoknya itu orang dari tempat main, dilakukan penganiayaan. Ya itu hal-hal yang wajar saja diakui oleh para Terdakwa ya. pelaku yang saat ini mengatakan mereka salah tangkap atau mereka tidak bersalah. Tapi yang jelas ada upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu PK. Kalau memang ada novum baru silakan diajukan. Kan gerasi sudah diajukan ditolak ya. Dan hakim memutuskan seorang yang dalam usia remaja dengan hukuman seumur hidup itu sama dengan merampas hidupnya dia. Itu pertimbangan hakim luar biasa yang harus sangat meyakini bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penyidik ini betul-betul memenuhi syarat atau memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan. Demikian, Mbak. Tapi untuk menggali berbagai bukti lagi kira-kira bisa melalui apa lagi ya Pak? Selain dari keterangan dari para pelaku sendiri, karena ya kan, sekarang kan Peggy sudah ditangkap. Sekarang 5 orang ini sekarang sedang dibond, ya istilahnya kita dibond dari LP. Ini pasti akan di cross check satu-satu. Kemudian memorinya meskipun selama 8 tahun ini kan sudah ada distorsi dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka dalam satu grup, Mbak, satu grup itu mereka masih lebih mudah untuk mengingat. Dan sekarang kembali bagaimana kepiawaian polisi atau penyidik untuk bisa mengungkap kembali, meriwain kembali ingatan mereka dengan kejadian ini. Saya yakin bahwa Polda Jabar ini akan bisa mengungkap kasus ini ya, karena kasus ini kan menjadi sesuatu yang viral di publik ya, tentunya mempertaruhkan kredibilitas Polri. Tentunya ini akan menjadi tantangan. Iya, kalau ada tanggapan yang lain begitu dari Bang Raden Reza sendiri? Ya, saya tidak sependapat dengan Pak Ito yang menyebutkan bahwa di dalam satu geng motor itu tidak saling mengenal. Jadi saya pernah membantu beberapa kasus itu kan, kalau dalam satu geng motor itu kan antara satu dengan yang lainnya harus saling mengenal, bahkan lebih dari kenal, lebih ke rasa persaudaraan. Maaf Reza. Yang dikatakan tidak mengenal bukan mereka, Bang. Jadi mereka mengatakan tidak kenal dengan almarhum Eki dengan almarhum Vina. Bukan maksud mereka. Saya tadi nyampaikan kalau dalam satu geng justru saling mengenal. Betul. Ini Mas. Tapi dia pengakuan mereka tidak kenal dengan korban. Ya jelas, ya itu bisa saja, bisa kenal, bisa tidak kenal. Tapi kalau di dalam satu kelompok pasti mereka mengenal. Sependapat saya dengan Bang Reza. Iya, tapi dalam hal ini kan yang kita tangkap dari BAP itu kan antara si Egy dengan Vina itu dia jatuh cinta tetapi ditolak. Berarti kan mengenal, dan si antara Egy dengan Eki juga saling mengenal gitu loh Pak. Jadi memang sebetulnya kalau menurut hemat saya, kalau yang 8 sudah tertangkap itu kan berarti untuk mencari 3 atau 4 pelaku yang DPO itu kan sebetulnya lebih mudah. Saya lebih percaya kepada pihak kepolisian yang bisa dengan gampang misalkan mengungkap para pelaku lain dengan pasti mereka mengenal lah yang kabur ini seperti apa, DPO atau keluarganya, atau minimal ada foto di media sosial gitu kan. Apalagi kalau geng motor itu kan suka mengupdate status dengan wah kebanggaan saya jadi geng motor ini, geng motor itu. Pasti kan ada foto-foto yang mereka punya gitu kan. Terus tiba-tiba gelap nih hilang selama 8 tahun gitu kan. Itu kan sebetulnya kenapa gitu kan. Menurut kami seperti itu Pak. Jadi tapi tetap kita mengapresiasi setelah 8 tahun akhirnya bisa ditemukan salah satu DPO yang bernama Peggy atau Pernong gitu kan. Dan akan membuka titik terang 2 DPO yang lain pasti akan semakin mudah. Karena pasti tiga DPO ini pasti akan saling berhubungan. Pasti itu. Apalagi kasus ini kan diungkap kembali. Pasti mereka akan terus mengikuti, bahkan mungkin melihat
tayangan ini dan mereka pasti akan ketakutan, itu kan pasti saya percaya dengan pihak kepolisian lebih gampang lagi untuk menangkap 2 DPO yang lain. Gitu. Ya, kalau dari Bang Raden, sebetulnya kan beberapa minggu yang lalu kita semua sempat mendengar ya bagaimana Bang Hotman menyampaikan pada saat konferensi pers terkait dugaan adanya anak pejabat dari salah satu pelaku. Bang Raden sendiri ada mendapatkan bukti-bukti atau mungkin informasi terbaru begitu terkait hal itu? Nah, itu kan kebetulan Bupati yang dituduhkan itu kan memang sahabat saya, Ibu Wakil Bupati dan Pak mantan Bupati itu kan. Dan juga itulah yang kita inginkan untuk 2 DPO yang lain ini kalau bisa ditampilkan minimal ilustrasi fotonya seperti apa, wajah, postur tubuhnya seperti apa, sehingga tidak terjadi saling tuduh, saling curiga satu sama lain. Akhirnya kan sekarang yang berkembang itu kan ciri-cirinya yang sangat simpel. Dengan desanya di sini. Jadi akhirnya orang saling tuduh dengan nama yang sama gitu loh Mbak. Iya. Dan Pak Ito sebetulnya masih cukup relevan nggak sih Pak kalau misalnya beberapa orang penyidik yang sebetulnya memeriksa kasus ini yang dulu-dulu meskipun memang sudah pasti di rolling atau dimutasi begitu kemudian dipanggil kembali, apa terlalu jauh Bapak? Enggak. Itu saat ini sedang dilakukan, Mbak. Okay. Namanya proses eksaminasi. Semua yang pertama kali menangani saat ini sedang diminta keterangan. Saya juga tidak bicara ya, Mbak ya. Karena saya tentunya juga berkoordinasi baik dengan Pak Kapolda, dengan Pak Dirkrimum. Tapi kan ada hal-hal yang masih menjadi sesuatu untuk pendalaman. Untuk melihat keterkaitan, motif. Karena kan polisi juga harus hati-hati. Jadi penetapan DPO ini juga kan harusnya di dalam manajemen penyidikan ya itu disebutkan penetapan DPO harus mencantumkan salah satu diantaranya adalah ada foto. Kan pertanyaan saya sebagai mantan Kabar Eskrim, kenapa tidak ada fotonya? Mereka menyampaikan bahwa ini kan dari keterangan para terdakwa ya waktu itu ya, di mana mereka tentunya seperti Bang Reza tadi mengatakan karena mereka punya ikatan yang kuat, mereka akan berusaha saling menutupi atau mungkin mengaburkan. Nah ini pekerjaan rumah bagi polisi. Karena tidak mungkin selama ini pengalaman saya dan tidak lazim DPO itu tanpa foto. Karena kan kita berharap masyarakat memberitahu. Nah sekarang berarti di sini polisi harus mencari sendiri. Sebagaimana yang sekarang diperoleh dengan menangkapnya Peggy itu kan polisi mencari sendiri. Nah mudah-mudahan harapan Bang Reza tadi, terutama harapan korban ya, Eki maupun juga Vina, ini bisa tersampaikan. Tapi kan saya di sini bicara sebagai orang hukum, tentunya kita juga harus melihat. Memang kemungkinan ada saja ya orang-orang yang mengatakan ada salah tangkap ataupun namanya proses hukumnya ini ada keganjilan. Silakan saja berpendapat. Tapi saya sependapat tadi dengan Bang Reza, hati-hati kalau membawa person atau orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada buktinya. Karena itu ada konsekuensi hukum, apalagi diviralkan melalui media. Itu kan ada Undang-Undang ITE pasal 28. Jadi saya kira lebih baik kita melihat saja bagaimana Polri bekerja tanpa harus berspekulasi. Ya spekulasi apalagi membawa institusi. Yaitu tentunya juga kita juga nggak nyaman karena bagaimanapun juga Polri akan berusaha untuk mengungkap kasus ini meskipun kita akui. Kita harus akui bahwa ada kelemahan. Dan tentunya saya sampaikan kelemahannya kenapa? Karena memang kalau kita betul-betul memahami beratnya tugas anggota reserse ini, pasti akan bisa memaklumi ya. Dia tiap hari dihadapkan dengan puluhan ratusan kasus yang harus ditangani. Jadi saya kira mungkin ini pun juga akan menjadi masukan. Tapi bukan merupakan pembenaran, tapi ini tentunya harap masyarakat bisa memaklumi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito atas penjelasannya dan juga Bang Raden Resa. Kami memang betul-betul berharap agar kasus ini betul-betul bisa dibuka dan ditangani dengan terang benderang supaya publik juga bisa melihat bahwa memang masih ada keberpihakan terhadap rakyat dari para penegak hukum. Tapi memang prosesnya mungkin tidak akan mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Terima kasih sekali untuk waktunya. Salam untuk keluarga Bang Raden Resa dan juga Pak Ito. Salam sehat, selamat malam.